Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. BKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, jemaah salat subuh dan jemaah pengajian yang insya Allah dirahmati Allah. Berulang kali kita sampaikan alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesempatan Ramadan tahun ini. Semoga dapat kita isi dengan berbagai macam kesalehan, baik dia tentunya kesalehan yang bersifat spiritual, begitu juga kesalehan intelektual dan kesalehan sosial. Dan insya Allah inilah yang akan kita kaji pada subuh hari ini. Di waktu Nabi kita Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Muntaha itu puncak. Lalu Nabi berdoa. Salah satu doanya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatanlah buat kami dan buat hamba-hambamu yang soleh. Kita juga selalu doakan seperti doa para nabi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa dakhilna birahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkanlah kami kepada hambamu yang soleh. Begitu juga Nabi telah bersabda, salah satu amalan yang tak putus adalah waladun soleh, doanya anak yang soleh. Ya, doanya anak soleh. Dan bahkan ada lagi istilah, tidak cuman anak, istri yang apa? Solehah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan ini. Sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah istri yang soleha. Kayak ibu-ibu inilah. Inilah contoh-contoh istri soleha di provinsi Sumatera Utara. Istri-istri, beruntunglah bapak-bapak dapat istri yang soleha. Ya, ada juga dapat istri yang toleha, bukan so ya, nadurhaka. Ya. Jadi bagaimanalah Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang
hamba yang soleh, kalau anak-anaknya soleh, kalau istri-istri yang solehah, maka kesalehan ini ada 3 yang kita bangun, yang kita didik, yang kita latih selama bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kesalehan spiritual, jiwa yang soleh. Siapa jiwa yang soleh itu? Jiwa yang senantiasa dekat dengan Allah, hatinya selalu dekat dengan Allah. Ya. Nah, dari mana dapat didikan itu? Kita lihat pula dengan puasa, dan puasa ini termasuklah ini ibadah yang bersifat rahasia, ibadah sirriyah, ibarat bacaan enggak dijaharkan tapi disirkan, ya, seperti sholat zuhur, sholat asar. Kalau maghrib, isya, subuh dijaharkan. Nah, ini ibadah yang sir. Kalau sholat kan taunya orang sholat kita, paling tidak orang yang ada di kanan kiri kita. Nampak ku di sampingku dia tadi. Zakat pun tahu orang, aku amilnya, aku yang nerimanya. Haji apalagi ya, ditepung tawari pulang pergi. Apalagi haji-haji tahun tinggi, termasuk haji Dr. Amran selama, ya, haji tahun tinggi. Awak haji tahun rendahnya pula haji. Iyalah. Baik. Beda itu, kalau tahun tinggi masih cas itu. Tahun rendah udah mulai pelan-pelan merangkak. Kebanyakan. Baik. Lalu kemudian puasa ini tidak, dia sir rahasia. Bisa saja istrinya pun tak tahu puasa, tidak suaminya. Kalau sahur alhamdulillah tambu-tambunya kawan tuh. Ya. Siang tak tahu-taunya makan di kedai yang tak nampak kepala, nampak sepatu. Makanya ibu kenalilah sepatu ibu selama Ramadan. Sepatu laki ibu selama Ramadan. Ya. Iya. Nah, sore-sore malah nanya, udah masak kolaknya? Katanya pula itu, padahal udah makan siangnya dia. Nah, intinya tak tahulah. Murid awak juga tak tahu, sambil wudhu dia ditelankannya air pet, nggak paham, nggak tahu kita itu. Nah, ada yang tahu. Yang tahu pertama adalah dirinya sendirilah. Dan memang yang menjadi saksi di hadapan Allah juga adalah diri kita. Surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari mulut dikunci, disegel, nggak bisa bicara. Kenapa mulut yang dikunci, disegel? Karena mulut yang mau bohong. Kalau mata nggak mau bohong itu amang baru. Kalau putih bilangnya putih, hitam bilangnya hitam. Nggak mau bohong itu. Telinga pun kalau merdu kali, kalau enggak kata. Hati gitu juga. Hidung apa lagi? Kalau wangi, kalau bau katanya. Tapi mulut nih dah. Itu yang selalu bohong. Maka ditutup. Wa tukallimuna aydihim, dan yang bicara pada kami bukan mulut tapi tangan mereka. Yang jadi saksi bukan mulut tetapi kaki mereka tentang apa saja yang mereka kerjakan. Jadi yang mengawasi kita puasa ini adalah diri kita. Nggak bisa diawasi mandor, nggak bisa diawasi guru, nggak bisa diawasi orang tua, nggak bisa diawasi BKM, nggak bisa.
Bisa. Ini satu. Makanya diri kita inilah yang mengawasinya. Maka yang tahu puasa tidak dirinya. Itu satu. Yang kedua, siapa lagi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku itu Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, di mana aku, jawablah aku itu dekat. Jadi mana tahu ada yang bertanya sama bapak di mana Allah, jawab Allah dekat. Jangan bilang di atas. Di mana Allah itu ya? Di atas katanya. Oh, salah itu. Kata Allah enggak itu jawabnya. Kata Allah jawabnya, fa inni qarib, aku dekat. Sedekat apa? Allah sebut lagi begini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini dia. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan manusia. Siapa itu manusia? Ya kita. Yang jadikan kita siapa? Allah. Dan kami mengetahui apa yang mereka was-waskan, bisikan. Bisikan-bisikan lidah, bisikan hati. Kami yang mengetahuinya. Bahkan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsu, jiwanya. Jiwanya berbisik. Kami tahu bisikan jiwanya. Kata Allah, kenapa? Karena kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Hah? Urat leher? Nah, mananya urat leher? Ini ya? Hah? Iya. Urat leher. Inilah urat leher. Yang biasa digorok kalau nyembelih. Ya, jadi lebih dekat Allah dari urat leher. Apanya Allah yang dekat? Ada ulama takwilkan ilmunya. Makanya tadi ayat tadi pun, kami telah menjadikan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan jiwanya, karena kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Inilah yang kedua, merasa dekat dengan Allah. Ada merasa Allah itu jauh kali, itu di mana Allah? Enggak, Allah itu dekat. Jadi bisa dipakai dengan istilah urat leher. Dekatnya itu ditakwilkan ilmunya. Tapi sebetulnya tidak cuma ilmu. Kenapa? Kami ketahui apa yang diwaswaskannya. Berarti juga pendengarannya ya, penglihatannya, semuanya. Jadi inilah yang mengawasi kita. Lagi dimanapun kita. Terlebih-lebih lagi puasa, lagi dekat sama Allah. Nah, itu jadi hatinya, jiwanya selalu dekat Allah. Ya, selalu dekat Allah, tidak jauh, dekat. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih surah Qaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bukan itu. Belum itu. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan tiadalah yang mereka ucapkan kecuali dicatat dua malaikat yang ada yamin washimal,
di kanan dan kirinya. Qa'id, duduk. Kalau kita duduk, duduk dia. Kalau kita jalan, jalan dia. Kalau kita golek, golek dia. Enggak lah. Kalau kita tidur, tidur dia. Enggak. Malaikat enggak tidur. Enggak tidur, enggak makan, enggak minum. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Apalagi bencong. Malaikat. Iya, Pak. Jadi di dunia ini makhluk yang tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak bernafsu, di dunia ini malaikat. Kalau di surga bidadari. Makhluk bidadari, tidak laki-laki, tidak perempuan, apalagi bencong. Tapi menyenangkan buat laki-laki dan menyenangkan buat perempuan. Makanya tidak ada bidadari dan bidodoro, enggak ada itu. Kayak mana lah itu? Nantilah kita tengok. Aku pun belum pernah jumpa bidadari. Jumpa malaikat pun belum ya. Tapi bersama kita. Namanya di kanan dan kirimu. Qa'id. Dan apa-apapun yang kau lapaskan, yang kau ucapkan, mayal padu min qaulin, ya, apapun yang kamu lapaskan dari ucapan-ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingmu, di kanan kirimu itu ada raqib dan atid. Raqib, atid, menulis semua yang kita kerjakan. Jadi pertama, dekat kita dengan diri kita, dekat kita dengan Allah, dekat kita dengan malaikat. Inilah yang dimaksudkan kesalehan spiritual, kesalahan yang ada pada diri jiwa manusia itu. Jadi jiwanya solehlah itu kalau dia dekat dengan dirinya, dekat dengan Allahnya, dekat sama malaikat. Ya, insya Allah senantiasa itu soleh lah. Kadang-kadang lupa awak sama Allah. Ibu-ibu pernah lupa sama Allah? Bu? Yang sombong-sombong lah ibu-ibu. Pernahnya ibu-ibu lupa sama Allah? Enggak. Jangan-jangan banyakkan lupa ibu dari ingat. Waktu sholat aja pun mau lupa ya. Allah. Apa yang awak ingat? Yang awak ingat kompor, kain di jemuran, itunya pula bukan Allah. Jadi kalau ketika ingat pada Allah mati, insya Allah matinya baik itu. Tapi kalau lalu lupa sama Allah mati, oh di situ nagawat. Ya, inilah melatih kita. Jadi puasa ini, kenapa enggak makan minum? Enggak ada kok yang nengok Allah. Kenapa kamu tidak mencuri? Merasa dekat dengan Allah. Kenapa kau tidak berani mengoplos pertalit jadi pertamet? Karena dia ingat Allah itu, merasa dekat sama Allah dia, nggak berani dia oplos pokoknya RO nggak mau. Raja olah namanya, raja olah. Jadi raja olah nih dan apa? Semua diolahnya. Wah memang. Semua diolah. Sampai raskin pun diolahnya, raskin diolah. Beras untuk orang itu pun berani dia ngolah, padahal dia kaya, nggak habisnya duitnya. Itulah. Jadi jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan malaikat, jangan tinggalkan dirimu, gitu loh ya. Iyalah. Ya, ini satu yang kita bangun ini di puasa ini, nggak berani macam-macam, walau sendirian ya, nggak ada nengok, tapi tetap merasa dilihat Allah, didampingi dua malaikat,
dan bahkan tangan awak ini juga dan kaki awak ini akan nanti melapor kepada Allah tentang apa saja yang kita kerjakan. Nah, inilah satu. Mudah-mudahan kesalehan inilah yang dibangun di dalam jiwa kita melalui kampus Ramadan ini, ya, melalui madrasah sekolah Ramadan, kampus Ramadan, training di Ramadan. Karena tahu kita puasa ini kan bukan tujuan ya, Pak Haji ya, Amran ya, enggak tujuan, tapi dia latihan. Salat juga bukan tujuan, infak enggak, semua latihan supaya menjadi kesalehan yang spiritualnya, jiwanya saleh. Nah, ini. Jangan taleh ya. Itu yang pertama. Sampai jam berapa kita biasa? 6:30 ya? Oh ya. Yalah. Yang kedua. Biasanya Bapak Ibu, kesalehan jiwa yang saleh ini itu selalu muncul keikhlasan. Ini buahnya ini. Kemudian kesabaran. Kemudian apa lagi? Ketakwaan. Yang la'allakum tattaqun itu ya. Dia diantar itu yang jiwanya yang saleh, muncullah keikhlasan dalam beribadah, bukan menjaga mata orang, bukan menjaga lagi pandangan orang, pendengaran orang ya. Nah, kemudian apa lagi? Timbul kesabaran. Kenapa? Karena sudah kita ketahui bahwasanya Allah itu telah menetapkan segala sesuatu buat kita sebelum lahir, 50.000 tahun sebelum lahir. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang ketiga apalagi? Fa inna ma'al usri yusra. Banyak aku tengok sekarang kaligrafi di mobil ya. Itu ayat dipakai, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Iyalah, habis puasa berbukalah itu, ya, begitulah. Habis sehat, habis sakit sehat, habis gelap terang. Biasanya dah. Ini ada yang bilang gelap di zamannya Jokowi, lebih gelap lagi zaman Prabowo. Jadi habis gelap timbul gelap, katanya pula. Ada yang ngomong begitu. Harapannya habis gelap timbul terang. Entah kapan terangnya, pasti insya Allah timbul. Kapan? Insya Allah ya, termasuk. Ini segelap-gelapnya tadi jam 4, sekarang udah terang. Nah, itulah. Jadi baik, hadirin hadirat yang berbahagia. Ini pertama. Yang kedua, timbul dari puasa atau didikan Ramadan ini kesalehan intelektual. Intelek ini pikiran lainnya selalu identik dengan ilmu, kesalehan ilmu pengetahuan. Macam mana ilmu yang soleh itu? Orang berilmu itu membawa dirinya soleh apabila ilmu itu diamalkan. Iyalah. Kalau ilmu tak diamalkan, itu apa namanya? Iya, kedurhakaan juga. Durhaka dia terhadap dirinya, durhaka dia kepada Allah, dan seterusnya lah. Jadi ilmu yang sudah kita pelajari diamalkan. Ada banyaknya orang berilmu, banyak emang bro. Orang pintar banyak di negara. Profesor, doktor. Halo. Cuman makin profesor doktor makin tak datang ke masjid. Aku heran itu. Iya.
Kenapa pintar-pintar tu yang banyak ilmu itu ulama, tapi misalnya tidak datang ke masjid, tidak mau baca Quran lagi, nggak mau lagi baca berzikir, nggak mau berdoa. Itu sebetulnya apa itu ya? Apa namanya itu? Iya, berarti nggak saleh ilmunya, nggak saleh. Sibuk. Orang gila pun sibuknya. Lebih sibuk lagi orang gila. Aku tengok entah kemana-mana, nggak pernah berhenti. Jalan sana, jalan sini. Orang gila pun sibuk. Kalau cerita sibuknya pula, makin dapat gelar, dapat ini segala macam. Waduh. Makanya Nabi nggak ada gelar ya. Sekolah pun nggak ada ya. Nabi nggak ada. Ya, malah dikatakan al-ummi, buta huruf ya. Ya, banyak. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, maunya ilmu itu diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tak pernah berbuah. Pohon itu besar, rindang di halaman rumah, cuman daun saja yang ada, menambah sampah di halaman. Itulah perumpamaan orang berilmu tidak beramal. Tapi sebaliknya, beramal tanpa ilmu juga ditolak. Al-amalu bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Beramal tanpa ilmu amalnya ditolak, tidak diterima. Tapi berilmu tidak beramal seperti apa katanya? Pohon kayu yang tak pernah berbuah. Bagus ditobang aja kurasa itu ya. Orang nambah sampah aja di halaman. Tinggal nyapu aja awang, nggak pernah berbuah. Cumanalah pohon tak pernah berbuah. Begitulah umpamanya perumpamaan itu. Nah, al-ilmu ya. Oleh karenanya kita belajar terus. Dan ilmu itu sedikit tapi diamalkan lebih bagus daripada banyak tapi tidak diamalkan. Memang kedudukan amal itu juga dengan ilmu, memotivasi kita nuntut ilmu. Bahkan duduk di pengajian lebih utama daripada sholat sunat 100 rakaat. Ya, ada bilang 1000 rakaat. Ini alhamdulillah. Bahkan 1 rakaat orang berilmu lebih utama daripada 70 rakaat tidak berilmu. Hebat itu ya, luar biasa itu. Nah, bahkan siapa yang menjalankan kakinya untuk menuntut ilmu sama artinya memperbaiki jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamizu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan baginya menuntut ilmu pengetahuan, maka sama artinya memperbaiki jalannya menuju surga. Seolah-olah dikatakan surga itu harus tahu kita jalannya, jangan salah jalan, begitu ya. Ilmu lagi lah. Nah, banyak kali ya, semuanya itu semua. Maka dari mana ilmu itu meluas di Ramadan? Termasuklah tadarus. Tadarus apa? Tadarusan. Belajar ya, belajar. Nah, mudah-mudahan banyaklah perubahan. Ada peningkatan lah, baik cara baca, tajwid, makhrajnya. Jangan ada lagi maunya yang baca isasul silatil ardu silsalah. Karena bukan sin itu ya, itu orang mendeling biasa itu. Jangan lagi ada yang baca tsummalatui alunna innal insana li rabbih lakanwi. Jangan ada lagi lah, jangan ada lagi yang baca alhamdulillahi
rabbil alamin. Bukan ngejek, cuman jangan ada, mencontohkan aja ya. Jangan ada lagi lah. Kasihan kita kadang-kadang, kasihan. Bertambahlah, makin bagus bacaannya, makin paham dia ya, paham dia. Paham dia apa yang ia baca. Ini kadang-kadang nggak paham kemana ujung pangkalnya. Belajarlah, tadaruslah, ya. Jangan tadarusnya cuman baca saja, tapi bertambah pemahaman, ya, makin ngerti awak. Misalnya lah ayat-ayat pendek ya, ayat-ayat pendek. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Siapa yang mau meninggalkanmu? Suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, orang tua meninggalkan anak, anak tinggalkan orang tua, harta tinggalkan awak. Kalau tidak awak meninggalkan harta, yang tak pernah meninggalkanmu adalah Allah. Enggak pernah Allah meninggalkanmu. Oleh karenanya, jangan terlalu cinta kepada sesuatu yang pasti meninggalkan kita. Ya Bu, Ibu cinta rumah? Bu, pasti. Kalau bukan dia tinggalkan awak, awak tinggalkan dia. Bapak cinta kendaraan? Rumusnya itu ajanya. Kalau bukan awak meninggalkannya, dia tinggalkan awak. Lalu siapa yang tak pernah meninggalkan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan. Alah. Padahal adanya lagu siapa? Imam S. Arifin. Jangan ya Allah. Iyalah, siapa yang jangan tinggal? Semua ditinggalkan si Nana Mardiana. Kenapa? Narkoba kawan tuh. Terakhir dia tinggalkan si Nana. Begitunya dah. Apapun tak ada itu. Yang tak pernah meninggalkanmu cuman Allah. Lagi susah, enggak pernah Allah tinggalkan. Lagi senang, tidak ditinggalkan. Dunia akhirat tak pernah meninggalkan kita. Jadi yang seperti itu. Jadi tidak cuman lalu begitu saja ya. Insya Allah. Makanya kita buat ya tadarus lah, baca-baca, enggak apa-apa. Bapak ya Bu ya, khatam 2 3 berapa kali target Ibu khatam Ramadan? 2 3. Biasa? Enggak apa-apa, baca dulu baca. Tapi ada saatnya pengajian begini datang awak. Apa gitu, sambil belajar ya. Jadi ada saatnya baca, ada saatnya belajar, ada saatnya mengamalkan. Mudah-mudahan 3 dapat. Kemudian mengajarkannya lagi. Inilah keluasan ilmu ya, supaya luas ilmu itu. Dengan luasnya ilmu pengetahuan, insya Allah datanglah kesalehan intelektual. Ya, makin saleh dia, makin berilmu. Bukan makin salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana lagi caranya Ramadan? Ya, ilmu Ramadan ini yang bisa mengantarkan kita kepada kesalehan yang ketiga, yakni kesalehan sosial. Dari mana kita tahu perlu ada di sini kesalehan sosial? Loh iyalah, termasuk di antara udah kita rasakan puasa, macam mana sakitnya lapar, haus ya. Tapi begitu pun memang begitulah orang puasa. Sampai Nabi katakan begini ya, memberi bukaan bagi orang berpuasa sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Saya misalnya tak puasa, saya kasih bukaan sama orang, saya dapat pahala puasa. Memang hebatlah sodakohnya. Iya,
Pantas orang yang mati itu berdoa supaya dikembalikan ke dunia biar bersedekah. Kenapa sedekah? Tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak zakat, tidak haji dan umrah yang mereka rindukan. Karena dengan sedekah semua amal dapat. Dia enggak sholat lagi Pak, tapi pahala sholat dapat dia. Karena ada uangnya di masjid ini. Ada apanya? Di masjid ada uangnya. Mungkin di kipas, mungkin di lampu, mungkin di jendela, mungkin di lantai, mungkin di timbunan, mungkin di atap. Pokoknya dia nggak sholat lagi, tapi pahala sholat dapat. Karena ada sodakohnya, impaknya di masjid. Dia tidak puasa Bapak Ibu, tapi pahala puasa dapat dia. Karena memberi bukaan bagi orang berpuasa. Ya, Bu. Bu, dapat giliran ngantar bukaan ke masjid? Dapat ya? Nah, syukurlah itu. Itu mengingatkan kita, itu BKM sebetulnya. Dan bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Berapa banyak yang lewat musafir barangkali singgah di sini berbuka. Wah, makan bukaan. Enggak mesti banyak. Sebiji tamar pun bolehnya kata Nabi. Kalau tidak seteguk air. Kalau tidak seirup susu. Tahu seirup? Secirup. Membasahi kerongkongan saja udah dapat pahala. Apalagi setengah kilo kurma ya. Iyalah, sebiji semangka. Enggak sampai ke kerongkongan, sampai ke lambung itu. Ya. Dapatlah insya Allah. Makanya Bu, banyakkanlah kolak itu. Nggak bisa tambah pisangnya, tambah kuahnya. Pisangnya 2 potong, kuahnya 1 rantang. Sampai kejar-kejaran pisangnya dia potong dalam rantang. Iyalah. Bapak Ibu, kalau dikasih orang bukaan jangan dicaci, jangan diejek, nggak boleh. Enak makan, tak enak tinggalkan. Tak ada enaknya kola oci ni kan. Nah, tak boleh itu. Dosa wai, tak boleh ngejek makanan. Tak ada enaknya masakanmu, katanya sama istrinya, enggak boleh itu. Ya, baik masakan istri awak atau masakan istri orang. Pokoknya makanan enak makan, tak enak tinggalkan. Jangan diejek, enggak boleh ngejek makanan. Jadi mudah-mudahan termasuklah ini. Ya Bu. Bu, mana tahu dikasih orang ya sedikit pun alhamdulillah, luar biasa lah. Semangat Oci ini, semangat berbagi. 2 potong pun kolak dikasih juga kita. Kuahnya alhamdulillah ada 1 rantang. Misalnya itu minum kuah kolak. Jangan naik pula tensi Bu menengoknya. Apanya maksud Oci ini? Kau pikir tak pernah ngolah aku? Campakkan kolak ini nanti mengambil. Jadi ini kesalahan sosial lah. Sosial itu kan nggak bisa memberi kolak, paling tidak memberi penghargaan. Saling apa? Saling menghargai. Ya, Bu, nggak bisa memberi penghargaan, pinoman memberi kata-kata. Nggak bisa beri kata-kata, pinoman memberi doa. Ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatbi'uha adza. Mengucapkan kata-kata yang baik dan memohon ampunkan seseorang lebih bagus daripada bersedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Ya. Jangan sakiti hati orang dengan kata-kata. Itu adalah sosial yang tinggi. Ya, ketakwaan bersosial. Jangan sakiti dengan kata-kata, jangan sakiti dengan sikap. Kirimlah kolak itu. Enggak usah kau kirim fotonya. Ada kadang-kadang fotonya saya. Takjil hari ini. Oh,
Foto kolaknya nyampe, kolaknya tak nyampe. Itu nyakitkan hati itu. Yuk. Ini asal ya Allah, kesenangan saya. Enggak usah posting kesenangan, enggak usah buat. Kenapa? Belum tentu orang senang melihat kita senang. Iyanya, ada orang susah melihat orang. Apalagi kesusahanmu, enggak usah kau posting, mati kau situ katanya, habis. Jadi udahlah, ayolah kita latih diri kita kesalehan. Apa namanya yang pertama tadi, spiritual, kesalehan intelektual, dan kesalehan sosial. Mudah-mudahan tiga-tiga ada pada diri kita, mengantarkan kita la'allakum tattaqun. Itu ajalah tausiah. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya lagi, biar pulang kita. Bapak Ibu ada mau ditanyakan? Silakan. Boleh, silakan. Allah. Boleh, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Yang pagi ini yang begitu segar rasanya Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Buka mata Ustaz. Dari ketiga hal yang Ustaz sampaikan tadi, kesolehan spiritual, intelektual, dan sosial. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, itu yang masalah yang kedua, yaitu tentang kesolehan intelektual, yaitu salah satunya contohnya ini seperti kita ini bermajelis taklim, bermajelis ilmu yang pahalanya lebih baik daripada 100 sholat sunat, atau ada juga tadi ibu yang bilang 1000. Iya. Di sini Ustaz, sesuai dengan seiring dengan perkembangan zaman Ustaz, Iya. kita seperti sekarang ini melakukan interaksi secara langsung, majelis taklim secara langsung, berkomunikasi kita langsung, dan ada juga sekarang Ustaz berkomunikasi secara tidak langsung, bermajelis taklim secara tidak langsung. Iya. Seperti melalui online. Ada ustazah atau ustaz di HP, di WA, Iya. di TikTok, bertausiah, kita mengikuti. Kita bisa juga berinteraksi Ustaz, tapi melalui komentar. Nah, yang saya tanyakan di sini Ustaz, bagaimana pahala yang kita dapatkan di sini Ustaz, perbandingan antara interaksi langsung dengan interaksi yang tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau namanya melalui media, itu ilmunya tetapnya ilmu itu, tetapnya bagus itu ilmunya, tetapnya berpahala itu menuntut ilmunya, dapat pahala juga. Cuman duduknya ibu tidak di majelis ta'lim, di majelis handphonenya pula ibu. Ini majelis itu tempat belajar, beda-beda dia. Jadi bedanya di situ. Bisa jalannya tidak, kita kan dapat tadi jalannya, dapat duduknya. Di majelis ta'lim. Kalau di handphone ya dapat ilmunya sajalah majelisnya, bukan majelis ta'lim. Enggak dapat dia yang 100 rakaat tuh. Itu bedanya belajar secara apa namanya? Belajar melalui online gitu Ustaz. Online bisa, kalau online langsung apa namanya itu sekarang? Itu bagus itu. Bisa kok bertanya jawab, komunikasi, nampak orangnya cuman melalui media. Zoom. Jadi ini tidak yang saya maksud, kan ada ceramah diulang-ulang. Sama itu baca Quran di sini diulang-ulang, azan diulang-ulang. Jadi sama itu dengan kalau menjawab azan yang langsung sunat dijawab, yang tak langsung enggak. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, dibacakan, dengar di majelis ta'lim, majelis qiraah.
Kalau di sini ulang-ulang pula enggak. Ya, itu bedanya ya. Persamaannya sama-sama belajar, cuman bedanya majelisnya tidak majelis belajar. Itu aja. Makasih. Bapak-bapak pula lah satu dah. Ada lagi dari kaum bapak dulu ini. Ada yang mau bertanya? Oh, Pak Haji, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Dibuka dengan kesolehan sosial. Iya. Sekarang ini ada namanya medsos, generasi muda suka kali menunjukkan foto-foto dari baik foto makanan, foto liburan, foto apapun. Kita sebenarnya generasi yang berharap tidaklah menjadi media foto-foto ini melalui media sosial, Facebook atau apapun menjadi mengurangi kesolehan nanti. Iya. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan itu? Karena sekarang sudah sangat berubah. Iya. Apapun difoto, makan difoto, tidur difoto, Iya. sampai bangun difoto. Jadi mengendalikan gimana caranya kalau bisa di zaman sekarang. Iya. Iya, terima kasih Pak Haji. Benar memang. Bukan kesalehan sosial yang timbul, kejahatan sosial malah ya. Iya. Semua difotonya. Kacamata sebesar kaca spion pun difotonya. Sampai nama nengoknya pun gatal kali lah uci ni kata hati orang mana. Jadi udahlah, kita apalah, kita lihatlah ya, ada enggak dampak positifnya, bolehlah bersosial kita. Tapi kalau dampak positifnya tidak ada, enggak usah di-share. Satu, yang kedua, aku sangat takut ini. Baik memang pesan itu, tapi awak pun tidak mengerjakannya. Awak kirimlah sama orang. Saya khawatir dengan hadis Nabi itu. Apa kata Nabi? Kaburu maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah orang yang pandai bicara tapi tidak beramal. Dia kirimlah amalan ini. Dia pun tak mengamalkannya. Disuruhnya orang. Murka Allah nih kau. Iya, jadi hati-hatilah kita. Jangan asal sikit udah share. Enggak, tengok. Bisa enggak aku kerjakan? Kerjakan baru ajarkan. Satu, memang adanya ilmu itu enggak bisa awak amalkan. Ada. Saya tahu ilmu haid, tapi saya enggak bisa ngamalkan haid. Saya taunya ilmu hamil, tapi tak pernah saya hamil. Itulah. Tahu saya ilmu menyusui, tapi enggak pernah saya menyusui. Pahamnya? Ada ilmu itu memang dengan itu tadi ya Pak Haji ya. Jadi kita batasi lah, enggak usah asal-asal oh ini bagus ini lalu dikirim. Dia pun enggak ngamalkan. Suruhnya orang ngamalkan. Makanya aku takut juga jadi ustadz nih. Nanti lidah tuh digunting-gunting sampai berdarah lalu tambah panjang gara-gara ceramah tapi tak mengamalkan. Gawat juga itu. Masuk ini tadi jarinya dipotong-potong. Kau tuh men-share aja enggak kau amalkan. Kira-kira begitulah. Apalagi yang jahat awak kirim itu. Wah, ini ngomong nanti jari ini. Tukallimun, bicara tangan. Maka hati-hatilah dalam bermedsos, hati-hatilah ya, jangan asal chat. Kalau enggak perlu udah hapus saja, selesai. Nah, itu aja. Oh ini bagus, ini terharu saya. Ya bisalah. Tapi ini tidak pula. Saya pikir begitu. Hati-hatilah pokoknya kita. Kita pun tahunya pula kita mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang positif, mana negatif. Iya. Kadang-kadang positifnya tapi digunakan orang salah. Misalnya cara membuka
kunci yang hilang anak kuncinya dimanfaatkan maling. Itu anak kunci membukanya yang hilang anak kuncinya. Kayak mana cara bukanya? Akhirnya itulah yang seperti itu. Ya, ilmu juga itu memang, tapi ada yang salah gunakan. Oke lah. Jadi oleh hati-hatilah kita pokoknya. Mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.